Halo, ketemu lagi dengan gue Tama di video soal bahas STAN. Kali ini gue bakal ngebahas soal SPMB PKN STAN tahun 2017 bagian tes bahasa Inggris ya. Langsung aja kita ke soalnya. Nomor 121. The blank 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 accountant feels exhausted when he gets home. Pilihan jawabannya A. Overwork, B. Overworks, C. Overworking, D. Overworked. Nah, ini pilihan jawabannya yang tepat yang mana nih? Yang A, B, C, apa yang D? Kalau gue disuruh menjawab, gue akan memilih yang D ya, yang overwork. Kenapa jawabannya D? Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor 121, ini fokus ke kata the blank 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 accountant ya. Ini merupakan apa? Merupakan noun, verb, atau adjective? Merupakan noun ya, benar. Lebih tepatnya, ini merupakan noun phrase. Jadi, kumpulan kata yang membentuk sebuah kesatuan dan berperan sebagai kata benda ya, atau sebagai noun dalam kalimat ini. Nah, struktur dasar dari noun phrase itu adalah yang pertama determiner, yang kedua adjektif atau kata sifat, dan yang ketiga itu head noun atau kata benda utamanya. Kalau di soal berarti determinernya apa? Determinernya adalah the ya kan. Kemudian adjektifnya yang di titik-titik itu ya. Dan head noun-nya atau kata benda utamanya adalah accountant. Nah, kita udah tahu nih struktur dasarnya. Berarti untuk menjawab soal ini, kita harus memilih apa? Memilih yang adjektif ya, dari pilihan jawaban ini ya. Kita harus memilih kata sifat. Sekarang coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu terdiri dari satu kata dasar yang sama, ya kan? Yaitu overwork. Overwork itu merupakan verb. Bisa juga sebagai kata benda atau noun, tapi lebih umum dia sebagai verb ya. Nah, berarti pertanyaan berikutnya adalah gini. Bisa nggak sih kita membentuk adjektif dari verb? Bisa, jawabannya bisa ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita menambahkan ing. Jadi verb tambah ing. Kalau dalam bahasa Inggris, ini istilahnya adalah active participle. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Contohnya gini. Satisfying video. Ini maknanya adalah video yang memuaskan. Jadi kalau kita nonton video ini nih, kita bakal puas. Kenapa? Karena videonya bagus, suaranya keren, ya kan? Pokoknya apa ekspektasi kita, itu semuanya ada di video ini. Makanya video ini memuaskan kita yang menonton, kayak gitu. Nah, yang kedua, kita bisa menambahkan verb dengan akhiran ed atau d, atau kita intinya adalah mengubah ke bentuk verb tree-nya. Kalau di bahasa Inggris, ini istilahnya adalah passive participle. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Contohnya itu satisfied customer. Misalnya nih ya, gue punya toko gitu kan. Terus ada pelanggan datang. Karena pelayanan gue bagus, ini pelanggan merasa puas. Gue menyebut dia sebagai satisfied customer. Atau customer yang terpuaskan. Terpuaskan dengan apa? Terpuaskan dengan layanan di toko gue. Kayak gitu. Jadi maknanya adalah pasif ya. Customer yang terpuaskan atau pelanggan yang terpuaskan. Nah, kita udah tahu tadi dua cara untuk membentuk adjektif dari verb. Sekarang kita kembali lagi ke pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A sama B berarti udah pasti salah kan? Sekarang kita fokus ke pilihan jawaban C sama D. Kenapa gua nggak milih yang C? Karena overworking itu lebih umum digunakan sebagai kata benda. Walaupun overworking juga bisa kata sifat, tapi lebih banyak penggunaannya sebagai kata benda. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan gue kenapa nggak milih overworking, karena secara konteks kalimat, menurut gue kurang tepat. Karena kalau kita perhatikan lagi ya, konteks kalimatnya tuh ilustrasinya kayak gini, misalnya gitu kan. Misalnya ada ibu-ibu lagi ngerumpi gitu kan, berdua nih ngerumpi. Terus ibu-ibu yang pertama ngomong, Jeng, itu loh Jeng, akuntan yang suka lembur, suka ngerasa capek kalau sampai rumah gitu kan. Terus ibu-ibu yang kedua respon dong, masa sih Jeng, kok tahu gitu kan. Terus yang ibu lagi komen lagi, tahu dong, kan itu suami saya. Ternyata lagi ngomongin suaminya sendiri. Jadi intinya kayak gitu ya, jadi kayak lagi ngomongin orang yang suka overwork dan suka ngerasa capek. Jadi kita kayak lagi ngomongin kebiasaannya dia gitu kan. Kenapa gue bisa tahu kalau itu kita lagi ngomongin kebiasaan? Karena tensesnya dia pakai simple present ya. Simple present itu bisa untuk menunjukkan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang lain gitu. Makanya
menurut gua sih lebih tepat pakainya overwork gitu. Karena kalau pakai overworking seolah-olah kayak sedang overwork gitu kan. Ini menurut gua ya. Jadi ya yang tepat yang D. Kalau misalnya menurut kalian penjelasan gua salah, coba aja kalian komen, nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Kalau emang penjelasannya lebih masuk akal, gua bakal revisi video ini. Oke, jadi kita sepakat dulu ya. Nomor 121 jawabannya adalah D.